Selamat sejahtera, saya ucapkan kepada semua. Nama saya Ronen, saya murid tahun 5. Umur saya 11 tahun. Saya bersekolah di SD Nama Tebat, Ibu Antum. Hampir semua orang mempunyai hobi masing-masing. Dengan bangganya, saya boleh katakan hobi saya ialah membaca. Saya suka membaca buku-buku cerita yang terdapat di pusat sumber sekolah. Saya mempunyai beberapa koleksi buku cerita di rumah saya. Pada hari yang mulia ini, saya ingin mengulas buku yang telah memberi inspirasi kepada saya untuk membacanya berkali-kali. Tajuk ceritanya ialah Raja Rimba. Buku cerita ini dicetak oleh Pencetak Nasional Malaysia Berhad. Buku ini mengandungi sebanyak 25 muka surat. Kisah ini digambarkan oleh Lakinah Nik Muhammad Naziman dan diilustrasi oleh Muhammad Syahnan Hasan. Mari saya kongsikan sinopsis cerita yang bermula seperti ini. Di sebuah hutan ada seekor harimau yang kejam. Ia akan meminta hewan lain mencarikan makanan untuknya. Jika hewan itu enggan, ia akan memakannya pula. Hewan itu semua hewan di dalam hutan itu takut kepadanya. Monyet memberi cadangan untuk meminta bantuan sang kancil. Sang kancil memahami kerisauan yang dialami oleh semua hewan di rimba. Sang kancil pun telah berpikir cara untuk menyelesaikan masalah ini. Sang tenggiling dipilih untuk berjumpa dengan sang harimau. Tenggiling dengan ketakutan mengadu kepada sang harimau bahwa dirinya dipukul oleh sang kancil karena mengganggunya melakukan sesuatu tugas penting, dan ia juga sanggup memukul sang harimau jika mengganggunya. Sang harimau dengan penuh geram berjumpa dengan sang kancil dan menyoal sang kancil, "Aku hewan yang paling kuat di hutan. Berani kamu nak pukul aku? Apakah kerja yang penting sehingga sanggup pukul aku?" Sang kancil menyatakan bahwa dirinya sibuk memikirkan cara untuk memukul gong untuk raja. Raja akan memberi makanan yang lezat. Sang harimau juga memahukan makanan yang enak itu. Sang harimau yang tidak pernah melihat gong terperdaya dengan hilah sang kancil yang menunjukkan sarang tebuan. Sang harimau memanjat pokok dan memukul sarang tebuan itu sekuat hati. Tiba-tiba beribu-ribu ekor tebuan keluar menggigit sang harimau. Ia melarikan diri dan terus terjun ke dalam sungai. Sang harimau disindir oleh sang kancil bahwa hewan yang paling kuat pun takut. Sang harimau yang kesakitan mula sadar akan perbuatan selama ini. Ia meminta maaf kepada semua hewan yang ada di dalam rimba itu. Dalam cerita ini terdapat beberapa pengajaran. Kita janganlah sombong dan bongkar atas kelebihan yang kita ada. Jadilah manusia yang merendah diri, supaya kita berusaha lagi untuk lebih berjaya. Selain itu, kita hendaklah berpikir secara waras dan mendalam dahulu sebelum mengambil
keputusan atau melakukan sesuatu. Seterusnya, kita juga hendaklah bijak menyelesaikan masalah yang dihadapi. Akhirnya, janganlah kita mudah mempercaya kata-kata seorang tanpa usul periksa. Bukankah ini pengajaran yang indah? Setiap kali semasa saya menghadapi masalah, saya akan membaca buku ini supaya membuatkan saya bermotivasi dan lebih yakin untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan bijak. Rekan-rekan yang dikasihi, jangan meremehkan bakat dan kemampuan Anda. Percayalah pada diri sendiri. Terima kasih.